Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Kamis 2 Juni 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, aparat kepolisian tengah mencari identitas para pemotor yang terlibat dalam konvoi dengan membawa tulisan Kebangkitan Khilafah. Diketahui, konvoi itu terjadi di daerah Cawang, Jakarta Timur pada hari Minggu 29 Mei yang lalu. Peristiwa itu terekam dalam sebuah video dan beredar di sosial media. Diketahui bersama bahwa sebuah video yang memperlihatkan konvoi pengendara sepeda motor sambil membawa poster bertuliskan Kebangkitan Khilafah viral di sosial media. Dalam video yang beredar tampak ada beberapa macam poster yang dibawa oleh para pemotor itu. Salah satunya bertuliskan Sambut Kebangkitan Khilafah Islamiyah. Terkait hari ini, Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Timur AKBP Edi Surasa menduga konvoi itu menuju sebuah acara partai di Jakarta Pusat. Nah pemirsa, apakah ada upaya kriminalisasi ajaran Islam Khilafah? Apakah seruan ajaran Islam Khilafah patut untuk dilarang? Serta bagaimanakah khilafah di dalam perspektif hukum di Indonesia? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Ketua LBH Pelita Umat, Bung Chandra Purna Irawan. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana nih kabarnya Bung Chandra? Sehat, Bung? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Bung. Sebagaimana kita ketahui bersama ya, viral video dengan konvoi ya pengendara dengan beratribut khilafah di sosial media beberapa hari terakhir ya. Menanggapi hal itu, Polda Metro Jaya mengakui akan turun tangan dan mengusut video yang diduga terjadi di Jakarta Timur. Nah, melihat situasi yang berkembang, apakah ini nantinya ada indikasi mengarah kepada upaya kriminalisasi ajaran Islam khilafah atau seperti apa ini? Mohon tanggapannya. Ya, yang pertama begini, respon dari pemerintah saya pikir terlalu berlebih. Semua pada respon, Kemenak juga respon, gitu, aparat polisian juga respon. Saya pikir responnya cukup berlebih lah, saya kira begitu. Kenapa? Karena seolah-olah ini kemudian seolah-olah bahwa itu perbuatan pidana. Dan itu bukan perbuatan pidana, gitu ya. Konvoi membawa liwa bendera tauhid, ya, itu bukanlah pidana, gitu ya. Karena bendera tauhid itu bukanlah bendera teroris, tetapi bendera Rasul, bendera umat Islam. Saya kira membawanya itu adalah bukan perbuatan pidana, gitu ya. Itu perlu dipahami pertama. Tetapi saya menduga bahwa jika aparat itu ingin melacak, menyelidiki, mungkin lebih kepada proses ya, proses perizinan. Dugaan saya ke sana. Lebih ke proses perizinan. Apakah konvoi itu sudah memberitahu atau belum? Kan gitu. Kalau demo kan biasanya memberitahu, tapi kalau keramaian biasanya harus izin. Kalau seperti konvoi itu biasanya harus sifatnya pemberitahuan terlebih dahulu. Dugaan saya sih dia hanya sekedar untuk mencari apakah ini adalah sudah memberitahu atau belum gitu, memberitahukan kepada pihak aparat untuk menyelenggarakan konvoi gitu. Saya kira lebih ke arah sana, gitu ya. Karena kalau mau mempidanakan membawa bendera tauhid, saya kira tidak bisa. Apalagi ingin mempidanakan misalnya orang menyuarakan syariah Islam, ajaran Islam yaitu khilafah. Saya kira kalau ingin mempidanakan itu juga tidak akan ada. Cari pasalnya tidak akan ketemu. Saya ngutip pernyataan Mahfud MD, gitu ya. Ini demokrasi. Berikanlah kebebasan siapapun untuk berbicara, termasuk berbicara mengenai syariah Islam ya. Dalam konteks ini juga khilafah. Saya kira itu berikanlah kebebasan untuk bicara itu, gitu ya. Tolong cari mau dipidana pakai apa? Di dalam KUHP tidak ada itu pidana masalah masalah khilafah begitu ya. Ini saya mengutip ya pernyataan Prof Mahfud. Jadi kalau Prof Mahfud mengatakan demikian terhadap LGBT, saya kutip juga nih.
dalam konteks yang demikian. Ya, baik, Bung. Dikabarkan juga ini kan bahwa Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulfan ini menyampaikan bahwa konvoi pemotor sambil membawa poster bertuliskan kebangkitan khilafah adalah tindakan yang tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, menurut Anda sebagai seorang ahli hukum, sudah tepatkah pendapat dari Pak Endra Zulfan ini? Apakah seruan aturan Islam khilafah ini patut dilarang begitu? Itu yang tidak sesuai dengan perundang-undangan itu apanya? Apakah konvoinya tidak memberitahu? Gitu ya. Harus dipisahkan itu. Konvoinya sendiri tidak memberitahukan dalam jumlah yang banyak, tentu itu adalah pelanggaran administratif. Ya. Pelanggaran administratif kalau misalnya tidak memberitahu, kan begitu. Kalau sekedar konvoi, itu ya. Nah, ini yang perlu harus diketahui. Kalau kontennya menyuarakan tegaknya khilafah syariat Islam, saya kira ya tidak bisa dipidana, mau pakai pasal apa, gitu ya. Coba cari di KUHP, tunjukkan norma apa yang ada kata khilafah di situ, tidak ada. Paling lebih kepada tafsir-tafsir, gitu ya. Tafsir yang bertentangan dengan ini, tafsir bertentangan dengan itu, saya kira lebih ke sana. Sementara kita Indonesia ini menganut asas hukum yang disebut dengan semuanya harus tertulis. Kalau tidak tertulis tidak bisa dipersoalkan secara hukum. Sama dengan LGBT, cari pasalnya ada nggak kata LGBT, itu tidak akan ketemu, kan gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu saya pikir respon yang demikian terlalu berlebihan, gitu. Saya khawatir malah itu akan mengkriminalisasi, melakukan khawatir mengarah kepada monsterisasi terhadap ajaran Islam itu apa. Gitu ya, saya tidak tahu nanti bagaimana pertanggungjawaban di akhirat, ditanya oleh malaikat nanti, kan begitu. Saya kira harus bijak lah dalam menyikapi ini, gitu ya. Tidak perlu dibesar-besarkan, tidak perlu dianggap sebuah kriminal, kan begitu. Ini saya kira terlalu berlebihan kalau misalkan ingin mempersoalkan terkait khilafah dan bendera tauhid. Saya kira itu. Ya, baik Bung. Lantas kemudian apakah ada satu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa khilafah sebagai sebuah ajaran yang terlarang begitu? Hingga tidak ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah itu berarti dari mulai segala macam ya. Dari undang-undang begitu. Perpu tidak ada yang melarang begitu ya. Tidak ada yang melarang. Termasuk putusan pengadilan pun juga tidak ada yang melarang. Gitu ya. Putusan pengadilan apa? Dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi yang berwenang. Bukan pengadilan-pengadilan yang sifatnya pengadilan pidana, perdata, tidak bisa. Mesti Mahkamah Konstitusi yang harus menyatakan itu. Itu tidak ada sampai detik ini. Kemudian, saya jadi lupa tadi mau ngomong apa ya. Nah itu, jadi oleh karena itu, kalau kita lihat di dalam konstitusi Indonesia, bahwa negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, gitu ya. Negara berdasarkan ketuhanan, itu kalimatnya jelas itu. Apa ketuhanan? Berarti negara ini berdasarkan ketuhanan. Berarti mengatur seluk-beluk kehidupan, mengamalkan kehidupan berbangsa bernegara berdasarkan ketuhanan, gitu loh. Yang Maha Esa. Nah, ya, ketuhanan. Bagaimana kita bisa paham apa yang disampaikan Tuhan kepada manusia? Tentu kita harus membaca ya kitab yang disampaikan oleh Tuhan itu. Nah, gitu. Ini saya kira begitu. Apa kitabnya? Tentu bagaimana Islam dan Al-Qur'an. Gitu ya. Dan hadis yang gitu ya. Karena hadis bukanlah sekedar bukanlah ucapan Rasul, tetapi hadis adalah wahyu yang disampaikan Allah kepada Rasul kita. Nah, saya kira supaya negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, tentu harus membaca itu, ya perintah-perintah Tuhan itu di dalam sebuah kitab. Gitu. Nah, baik Quran maupun hadis. Gitu. Saya kira kalau mengkriminalkan ajaran Tuhan, khawatir nanti kena laknat oleh Tuhan, begitu ya. Anda ini katanya mencatut nama saya di dalam konstitusi Anda, seolah-olah manis sekali kalimatnya, negara berdasarkan ketuhanan. Tapi ketika ada ajaran Tuhan, Anda kriminalkan, kan begitu. Mungkin begitu ya bahasa sedikit emosionalnya demikian.
Ya, baik. Lantas kemudian apakah jika seperti itu, apakah berarti upaya perjuangan tegaknya kembali khilafah ini tidak bisa disebut sebagai melanggar hukum begitu? Tidak bisa. Selama itu disampaikan dalam konteks adu argumen, ya intelektual, dialektika, pemikiran, tulisan itu tidak bisa. Kecuali sudah angkat senjata. Angkat senjata, ya misalnya begitu ya. Itu. Kalau selama dialektika, pemikiran, gagasan, ya dalam bentuk seminar, kajian apapun itu, ya itu tidak bisa. Gitu loh. Kalau dipidana, katanya negara demokrasi, Bung. Gitu loh. Saya mengutip pernyataan Prof. Mahfud. Mungkin saya perlu bikin tulisan ini, mau mengutip pernyataan Prof. Mahfud. Gitu ya. Katanya negara demokrasi. Gitu. Demokrasi sendiri bukanlah ajaran dari Pancasila. Demokrasi itu dari Yunani kuno. 500 sebelum Masehi. Bayangin, sebelum Masehi, ajaran demokrasi sudah lahir. Dipakai itu. Gila ini. Kuno banget ini. Gitu ya. Demikian. Ya, baik. Lantas kemudian yang ingin saya tanyakan juga adalah bagaimanakah ajaran Islam khilafah di dalam perspektif hukum di Indonesia ini? Ya tadi pertama begini ya, negara kan memberikan jaminan kebebasan bagi rakyatnya untuk memeluk. Satu, memeluk. Setelah memeluk, meyakini. Kemudian setelah memeluk itu meyakini. Setelah meyakini apa? Mengamalkan ajaran agamanya. Itu diberikan jaminan oleh konstitusi gitu loh. Kalau diberikan jaminan, ya jangan dilarang dong. Termasuk terkait menyampaikan syariat Islam, baik jihad, khilafah, dalam konteks gagasan tidak bisa dikriminalkan. Kecuali sudah berupa ajak, sudah tindakan yang disebutnya misalnya mengangkat senjata, misalnya gini, mari kita angkat senjata, hancurkan, misalnya begitu. Tentu ini sudah bisa diproses. Tapi kalau dialektika, pemikiran, mencerdaskan, ya, saya kira tidak bisa. Kalau sampai dipidana, ini memperburuk citra negara Indonesia. Katanya demokrasi, katanya. Gitu ya. Mana demokrasi? Kata orang bullshit kalau demokrasi. Kalau sampai menyampaikan gagasan syariat Islam, dialektika, pemikiran itu dikriminalisasi. Ini saya baru selesai makan sambal ini kelihatannya. Demikian saya kira. Ya, baik, Bung. Terakhir, Bung. Mohon tanggapan dari LBH Pelita Umat sendiri ya terhadap fenomena kriminalisasi terhadap para aktivis Islam di dalam perjuangan ajaran agama Islam. Kalau kriminalisasi terhadap para aktivis, saya kira banyak menggunakan pendekatan ITE biasanya ya. Saya kira itu banyak sekali. Jadi perlu diperhatikan bahwa pendekatan hukum untuk memukul itu sangat efektif. Supaya nanti bilang, oh ini kriminalisasi. Kata siapa kriminalisasi? Dia pelaku kriminal. Misalnya begitu. Jadi pendekatan menggunakan instrumen hukum itu paling efektif sekali untuk memukul. Karena hukum dan politik, hukum dan kekuasaan itu seperti dua mata uang. Semuanya saling nempel. Jadi hukum itu efektif sekali untuk memukul. Demikian. Ya, baik, Mas Awani, penjelasan yang luar biasa. Syukron wa jazakumullahu khairan katsiran kepada Bung Chandra telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita di lain waktu dan lain kesempatan bisa bertemu dan berbincang-bincang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Chandra Purna Irawan. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rohman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.